Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsdiana, NIM H0321355, kelas Biologi A. Mata kuliah Manajemen Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan materi tentang bahan kimia. Bagian A, pengertian bahan kimia. Segala sesuatu yang dihirup, dilihat, dan disentuh, semua terbuat dan tersusun oleh bahan kimia. Atas dasar inilah semua materi termasuk penyusun tubuh manusia juga terbuat dari bahan kimia. Misalnya, dalam hal ini seperti unsur atom menjadi bagian terkecil dan struktur bahan kimia yang menyusun segala materi tersebut. Bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam elemen-elemen kimiawi, misalnya air yang juga merupakan bahan kimia menjadi bahan kimia murni karena homogen atau hanya terdiri dari satu jenis bahan saja, yaitu seluruh strukturnya hanya terdapat molekul H2. Bagian B, jenis bahan kimia. Adapun macam-macam bahan kimia yang paling umum yaitu sebagai berikut. 1. Asam. Bahan kimia yang bersifat asam bisa sangat beracun dan berbahaya. Pada konsentrasi yang rendah, bahan asam ini akan lebih aman. Namun terkadang dalam percobaan kimia memerlukan bahan asam dengan konsentrasi tinggi atau pekat, sehingga membutuhkan perlakuan yang ekstra berhati-hati karena zat ini sangat berbahaya pada konsentrasi tinggi. Dan kedua, basa. Basa diketahui dengan nilai pH yang tinggi atau lebih dari 7 pada pH meter, seperti halnya asam. Basa dianggap kuat atau lemah tergantung pada reaktivitasnya. Pada umumnya, bahan kimia yang bersifat basa tidak sekeras dan berbahaya seperti asam. Ketiga, logam. Bahan kimia jenis logam ini terdiri dari banyak macam karena di dunia ini juga terdapat sangat banyak jenis logam seperti besi, aluminium, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Bahan kimia logam sering dipakai terutama dalam bidang kimia anorganik. 4. Reaksi panas. Reaksi ini melibatkan bahan kimia tertentu, di mana beberapa bahan kimia memiliki sifat tahan panas dan tahan api yang merupakan bahan bersifat endotermik. Bahan jenis ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi dan memiliki nilai tinggi karena sifat positifnya yakni tahan panas. Bagian C, contoh bahan kimia. Setiap bahan kimia memiliki fungsi dan manfaat sendiri-sendiri. Berikut ini beberapa contoh bahan kimia yang ada dan sering digunakan. 1. Asam asetat C2H4O2. Asam asetat sesuai namanya merupakan bahan kimia dengan jenis asam lemah yang berupa larutan bening dengan bau yang tajam. Asam asetat atau biasa juga kita kenal dengan cuka ini memiliki sangat banyak aplikasi. Kegunaan yang paling sering kita jumpai yaitu cuka. Asam asetat dengan konsentrasi tinggi atau glasial pada umumnya digunakan untuk kepentingan kimia seperti sintesis tertentu. Kedua, aspirin C9H804. Aspirin merupakan bahan kimia yang telah digunakan sejak lama sebagai bahan kimia obat. Senyawa ini mampu menghilangkan rasa sakit dan nyeri dengan efektif. Dengan adanya manfaat ini, maka banyak produsen yang melakukan sintesis senyawa ini dan menggunakannya sebagai campuran dalam obat. Ketiga, garam atau NaCl. Garam menjadi bahan kimia yang paling banyak digunakan dan dibutuhkan pada dapur untuk memasak. Bahan kimia dengan rumus molekul NaCl ini memang memiliki banyak manfaat seperti untuk menambah rasa masakan dan memiliki sifat pengawet dalam. Selain untuk kepentingan tersebut, dalam kimia garam juga digunakan untuk banyak percobaan. Garam juga bisa diperoleh melalui berbagai reaksi kimia seperti halnya reaksi asam basa yang menghasilkan garam. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.